Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala kulli dinin wadin, wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat karunia, doa, dan berkahnya kita dapat berkumpul di sini secara daring. Kita belajar bersama, insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang barokah, jadi amalan kita semua. Hari ini kita mempelajari pelajaran TIK mulai masuk bab ketiga, yaitu akses informasi modern. Sebelumnya di mana minggu lalu kita sudah sama-sama ya melaksanakan ujian secara online menggunakan Classroom. Alhamdulillah nilai-nilainya sudah bagus semua. Jangan lupa setelah diadakan penilaian harian, ilmu-ilmunya jangan dilupakan lagi ya. Insya Allah jadi berkah ntar. Oke. Ketika kita sudah masuk dalam akses informasi modern, sangat berkaitan dengan namanya ada TIK ya, teknologi informasi. Jadi sebuah informasi dapat diakses dengan teknologi yang modern itu seperti apa di sini ya. Oke. Pertama, internet ya. Jadi pada era globalisasi yang semakin maju dan berkembang pesat dalam bidang teknologi, kita diberikan kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi. Dengan internet, akses informasi secara modern merupakan paling cepat karena kemampuannya menyediakan informasi sangat besar serta media komunikasinya tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, negara, dan hukum. Ya. Jadi sebelum masuk ke penjelasan Mister, kalian siapkan dulu buku dan pulpen ya. Jangan lupa dicatat materi pada minggu ini ya. Jadi di sini internet adalah ketika masuk dalam era globalisasi, kalian pasti tidak lazim lagi dengan istilah internet. Yang dimana internet ini semua orang dapat mengaksesnya ketika kalian mempunyai paket data ya. Jadi kalau kalian memiliki internet, kalian bisa mengakses informasi dari berbagai negara, tanpa terbatasi oleh waktu, jarak, hukum, ataupun dari negara itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya internet kita bisa mempelajari ilmu-ilmu dari luar atau budaya atau dan lain-lain. Dan itu adalah fungsi dari internet ya. Jadi kita tidak perlu langsung datang ya ke tempatnya atau belajar langsung datang ke tempatnya. Misal kita ingin mempelajari tentang komodo. Nah, ketika kita ingin mempelajari tentang komodo, kalian tidak perlu datang ke tempat komodonya langsung. Bisa kalian searching ya di internet, ada gambarnya, ada informasi tentang komodo. Semua di internet itu terpapar jelas, banyak orang yang menge-share satu sama lain sehingga secara global informasi itu sangat cepat diraih. Itulah pentingnya sebuah informasi ya. Jangan lupa tadi sebelum dicatat, sekarang juga dicatat nih. Jadi internet itu apa nih? Jadi internet itu kumpulan jaringan komputer yang terbesar di berbagai negara ya. Terhubung ke internet berarti terhubung dengan jutaan komputer di seluruh dunia membentuk jaringan yang besar. Jadi itu internet itu sebuah jaringan komputer yang berkumpul dengan jutaan komputer lainnya yang membentuk sebuah jaringan besar. Itu adalah internet. Jadi informasinya itu tidak sebatas satu sekolah, satu ruangan, satu kota, satu kecamatan, atau satu pulau. Enggak. Internet itu jaringan besar, jutaan, ribuan, miliaran ya. Jadi itu komputer itu saling nyala, yang nyala terhubung ke sebuah jaringan
yang berbagi atau yang men-share sebuah informasi. Itu adalah internet. Jadi kalian bisa mendapatkan semua informasi selama kalian terhubung ke dalam satu jaringan tersebut. Itu adalah internet. Nah, dengan adanya internet ya sebagai penyedia informasi ya. Pertama, yaitu ada dua peranan penting yang terdapat pada internet. Oke, yang pertama, sebagai sumber data dan informasi. Yang kedua, sarana pertukaran data dan informasi. Ya. Jadi, internet salah satu sumber informasi saat ini yang berkembang dengan pesat dan banyak yang digunakan. Hampir semua kegiatan ya menggunakan teknologi ini dengan berbagai tujuan seperti pendidikan, bisnis, penelitian, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi dengan adanya contohnya seperti sekarang nih ya dalam dunia pendidikan, dengan adanya internet kalian bisa mengakses sumber data informasi ya untuk pembelajaran ya baik lewat Zoom atau Brainly, Ruang Guru maupun YouTube ini sebagai sarana informasi ya dalam pertukaran. Nah, yang berdua lagi nih dalam pertukaran data atau informasi yang kalian butuhkan. Itu adalah salah satu peranan besar internet. Nah, jadi internet itu jangan kalian manfaatkan cuma untuk bermain atau kalian manfaatkan untuk kesenangan-kesenangan. Lebih baik dimanfaatkan internet untuk suatu hal yang positif. Yang dimana nanti kalian mengetahui bahwa dunia itu bisa kalian lihat langsung di internet. Contoh misalnya ke suatu lokasi, misalnya ke Danau Toba, kalian bisa lihat dari Google Maps atau Google Earth, itu jelas gitu pemandangannya seperti apa. Nah, dari banyak kali fitur-fitur yang mendukung kita untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari ya, itu fungsi internet. Jadi kalian manfaatkan teknologi sebaik mungkin sehingga menjadi output yang baik dan berguna. Oke, kalian perhatikan ya video berikut ini ya. Saat kita mengupload sebuah file ke internet, pernahkah melintas pertanyaan di benak kita, di mana data yang saya upload tersimpan? Dan bagaimana data di internet bisa disimpan? Juga pertanyaan yang mungkin membuat kita penasaran, ada berapa besarkah data yang tersimpan di sana? Apakah mungkin data-data itu bisa hilang? Tanya saja sama Google. Maksudnya, simak saja video ini. Semua data yang tersimpan ada di beberapa lokasi di seluruh dunia. Ada begitu banyak pusat data yang memegang data tersebut. Tapi pertanyaannya, sebesar apakah data tersebut? Telah dilakukan 20 tahun penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science menghitung jumlah data yang tersimpan di seluruh dunia mulai tahun 1986 hingga 2007. Mereka memperkirakan bahwa ada sekitar 295 exabytes data yang disimpan di seluruh dunia. Siapkan otak kalian untuk berpikir. 1000 KB sama dengan 1 MB. Ingat, KB itu kilobyte, bukan keluarga berencana ya. 1000 MB sama dengan 1 giga. 1 gigabyte. 1000 gigabyte sama dengan 1 terabyte. 1000 terabyte atau TB sama dengan 1 petabyte atau PB. 1000 petabyte sama dengan 1 exabyte. 1000 exabyte sama dengan 1 zettabyte. 1000 zettabyte sama dengan 1 yottabyte. Pusing gua. Tapi perhitungan dari data yang kami dapat hanya sampai pada exabytes, yaitu 295 exabytes. Kalau dihitung dalam bentuk gigabyte, sebesar 295 miliar gigabytes. Wow. Bayangkan saja betapa banyaknya film yang bisa kita download. Wow. Nah, jadi kita bisa tahu di situ ya bahwa dengan adanya internet
bahwa tempat penyimpanan data itu terkumpul sangat besar ya. Tadi kalian udah mempelajari sebelumnya di 3 minggu sebelumnya itu adalah jenis-jenis penyimpanan dalam komputer. Ada MB, megabyte, ya, gigabyte, terabyte. Nah, jadi di server itu tempat penyimpanan itu sangat besar. Seperti tadi yang dibilang, semua kumpulan data di dunia itu disimpan dalam server. Misalnya YouTube, kita ambil contoh itu adalah YouTube. Jadi seluruh data di dunia YouTube video itu dikumpulkan dalam satu tempat di satu server secara besar ya, seperti pabrik. Itu isinya apa? Data yang bergiga-giga ya. Data yang ribuan triliunan giga, tadi itu sampai yottabyte, zettabyte. Nah, segitu besarnya terkumpul dalam satu tempat ya. Nah, dengan data seperti itu, kalian bebas mengakses video apapun, ya. Bahkan kalian bisa mendownload film apapun di situ di YouTube. Nah, jadi dengan adanya fitur internet tuh seluruh kegiatan itu sangat mudah untuk diakses, ya. Jadi kalian tidak perlu menonton atau melihat orang langsung menjelaskan, tapi kalian bisa lihat dari YouTube, melihat seseorang tuh menjelaskan apa yang kalian butuhkan, ya. Jadi kalian sudah mendapatkan sebuah kesimpulan ya dari internet tersebut. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.